Bocah-bocah ini tertawa riang seolah tiada beban yang layak dicemaskan. Begitulah keseharian mereka, anak-anak yang lahir dan tumbuh di Desa Pintu Air, Kecamatan Pangkalan Susu, Sumatera Utara. Melompat, saling kejar dan berenang ke sana kemari, sesuka hati. Sesekali naik ke atas perahu yang terpaksa ditambatkan para nelayan karena melaut tidak lagi dapat diandalkan sebagai mata pencaharian. Bermula dari pembangkit listrik tenaga uap PLTU Pangkalan Susu dengan sumber energi utama hasil pembakaran batu bara, berdiri tidak jauh dari pemukiman warga. Bahan baku batu bara disuplai melalui laut. Atas dalih demi keselamatan, nelayan dilarang melewati kawasan lintasan tongkang batu bara, hingga menyebabkan zona tangkap nelayan semakin menyempit. Sebagian nelayan terpaksa memacu perahu motor jauh ke tengah, membakar lebih banyak bahan bakar minyak, meski risiko tenggelam dipertaruhkan demi mendapatkan ikan. Bagi mereka yang tak kuasa berjudi dengan maut, menjual perahu menjadi pilihan. Lantas, alih profesi menjadi pekerja serabutan. Guguran batu bara dari atas tongkang tanpa penutup juga mengancam ekosistem laut dan berpeluang besar merusak habitat ikan. Membawa hasil laut puluhan kilogram kini menjadi hal yang langka bagi nelayan tradisional di tengah himpitan tingginya biaya operasional melaut. Sebelum ada PLTU, penghasilan suami saya ya standar lah seperti biasa, pendapatannya lumayan untuk keluarga kami. Setelah ada PLTU ini ya jauh lah pengurangannya. Yang biasanya dapat 150 yang jadi bawa pulang sekarang tidak lagi, bisa pulang bawa duit 50.000. Itu pun kalau ada, kadang tidak ada bawa uang sama sekali. Jadi setelah ada PLTU itu kami yang nggak ada lagi dapat penghasilan untuk uang gitu, kami jadi jual lah sampannya. Kegelapan ini juga dirasakan oleh para petani. Debu batu bara yang diterbangkan angin berdampak buruk bagi kesuburan tanaman. Tidak terkecuali sawah warga Pangkalan Susu yang sangat bergantung pada pola tak ada hujan. Tanaman padi menguning, mudah tumbang hingga menyebabkan petani gagal panen. Hari kita tanam aja memang dia sudah ekstra ya kita ngurusnya ya. Sampai nanti kita mau tahap panennya juga tetap ekstra dan tetap juga gagal gitu. Tidak lagi seperti dulu yang kita tanam dia langsung subur, langsung kita panennya pun lumayan. Sekarang ya seperti ini keadaan lahan di pertanian kami itu. Nasib serupa juga dialami petani tambak. Senyawa air yang berubah mengganggu tumbuh kembang ikan. Alih-alih benir yang disebar tumbuh menjadi indukan, bibit ikan malah mati, terapung, kemudian membusuk. Lagi-lagi warga menelan pil pahit. 12.000 ekor bibit itu cuma dapat 300 kilo. Memang sangat merugi kali. 300 kilo itu modal pun tidak balik. Jadi untuk sementara dia tidak ada modal. Jadi ini lahan ini tidak dipakai lagi dan mesin-mesinnya pun sudah di atas. Kalau untuk mesin itunya sendiri, untuk mesin tambaknya sendiri masukkan ke dalam karena kita takut nanti ada yang ngambil ya. Jadi untuk itu alat-alatnya masih itu udah mungkin untuk berikutnya kalau misalnya ada modal ini kita akan masukkan, kita coba lagi. Iya. Betul itu bukan kata-kata. Ini kan udah kering. Kalau kemarin itu ya menanam. Memburuknya kualitas air juga memicu munculnya penyakit kulit pada anak, mulai dari gatal-gatal hingga infeksi akut. Jadi asal udah pecah dulu saya kasih salep, saya tempel bedak lagi biar jangan meleleh dia. Mana kena yang lain itu, kalau meleleh kena yang lain kan dia jadi lagi. Warga di sekitar PLTU Pangkalan Susu juga mengeluh karena tidak lagi dapat menggunakan air hujan untuk kebutuhan memasak. Pasalnya, air hujan yang ditampung warga kini bercampur endapan warna hitam, diduga berasal dari hasil pembakaran batu bara.
Untuk memenuhi kebutuhan masak, warga terpaksa membeli air isi ulang. Karena kan air yang kami konsumsi ini kan udah bercampur dengan asap ataupun debu-debu batubara ini ya. Nah, biasanya yang air hujan yang kami tampung ini dengan drum gitu kan, nah, seperti itulah contohnya yang ada. Jadi kan di drum itu paling selama ini sebelum adanya pengaruh dari debu atau batubara ini kan paling di dalam drum itu sekedar lumut ya, hijau gitu kan. Tapi sekarang ini setelah adanya itu air yang di dalam drum itu hitam gitu, endapannya itu hitam. Aktivis lingkungan Sumiati Surbakti mengatakan pembakaran batubara menghasilkan sulfur dalam bentuk gas belerang dioksida atau SO2 yang dapat menyebabkan perubahan iklim sekitar dan dapat mempengaruhi kualitas air hujan. Penggunaan batubara sebagai bahan bakar PLTU bukan pilihan bijak karena masih ada energi terbarukan yang jauh lebih ramah lingkungan seperti memanfaatkan energi air, energi angin, dan energi surya. Energi terbarukan, sinar matahari itu cukup potensial di Sumatera Utara ini, terlebih di Pangkalan Susu. Cobalah. Jadi alangkah baiknya menggunakan energi terbarukan agar itu tidak mencederai kelompok terkecil di di sekitar sini. Yang mana tempat batubara? PLTU Pangkalan Susu berada di Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Saat ini mengoperasikan 4 unit pembangkit dengan bahan bakar batubara untuk memperkuat sistem Sumatera bagian utara, jaringan Pangkalan Susu hingga Binjai. Unit 1 dan 2 mulai beroperasi tahun 2015 dengan kapasitas daya listrik 2 kali 220 MW. Sedangkan unit 3 dan 4 beroperasi pada 2019 dengan daya terpasang 2 kali 210 MW. Keberadaan PLTU dengan bahan bakar batubara tidak hanya memberikan terang, namun juga mempersembahkan gelap bagi warga sekitar. Terang untukmu, gelap bagi kami.